I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Amelia Putri Hasibuan, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2 dengan NPM 22011653 di STQ Budidaya Binjai. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Utsman Al-Hudawi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu mereview buku yang berjudul Sekolah Itu Candu. Buku Sekolah Itu Candu adalah karya dari Rem Topati Masang yang diterbitkan pada tahun 1998 di kota Yogyakarta. Buku tersebut sudah dicetak berulang kali. Di dalam buku tersebut menceritakan tentang asal-muasal sekolah dari zaman Yunani kuno hingga menjadi lahan bisnis seperti sekarang ini. Buku Sekolah Itu Candu adalah buku yang ditulis berdasarkan pemikiran Rem Topati Masang pada tahun 80-an. Di dalam buku tersebut dituliskan tentang sekolah di Indonesia, tetapi apa yang dituangkan sama persis seperti protes yang menyelimuti pikirannya. Rem menceritakan secara rinci tentang semangat sekolah yang tinggi dari anak-anak di dusun Sulawesi Selatan. Mereka rela jalan kaki menembus hutan dan sungai hanya untuk pergi ke sekolah, bahkan sampai tamat perguruan tinggi. Rem memiliki kritik yang besar terhadap pendidikan di Indonesia, dari mulai apa yang dipelajari, jam belajar, sampai seragam sekolah. Jika dulu anak-anak belajar langsung ke lapangan, maka sekarang malah sibuk dengan teori-teori yang disesuaikan dengan kurikulum. Mengenai seragam sekolah, sekarang sekolah sudah lengkap mengenakan seragam, lengkap dengan tas dan sepatunya. Terlebih lagi seragam sekolah. Sekarang seragam sekolah sudah lengkap digunakan dengan tas dan sepatunya. Namun apakah hal tersebut menjadi patokan, menjadi tujuan dari belajar? Sebenarnya sederhana. Mau ia memakai seragam ataupun tidak, yang namanya ia belajar, ia akan tetap belajar. Dan seharusnya hal tersebut tidak dijadikan patokan dalam hal pelajaran. Namun seiring berjalannya perkembangan zaman, hal tersebut dijadikan hal yang wajib dalam pembelajaran. Dalam catatannya, Rem mengulik kembali sekolah bak perusahaan. Memang betul, bukan hanya dulu, bahkan sampai sekarang pun begitu. Sekolah mengeruk uang dari para siswa. Orang tua dipaksa harus mampu untuk membayar SPP. Bahkan sekarang ada SD yang bayarannya sampai belasan juta. Kumpulan catatan Rem memang sangat menggugah. Dia mampu melihat dari berbagai sisi. Sekolah di Indonesia terseok-seok, prasarana juga tidak maju dan tidak menunjang. Meski di Indonesia adalah negara yang kaya, tapi habis dihisap oleh lintah berdasi. Uang rakyat dikuras habis lalu dikorupsi berjamaah. Sebenarnya, sekolah menjadi candu kita itu tak ada salahnya jika dilakukan sesuai dengan tujuan. Mampu menemukan bakat dalam diri anak, lalu terus mengasahnya, dan memberikan ruang bebas untuk anak-anak menemukan jati diri mereka, bukan malah mendikte sesuai dengan kebijakan materi pendidikan yang ada di Indonesia. Anak-anak sampai mereka di universitas akan terbiasa dikte, bukan berpikir kritis. Jadi wajar saja akhirnya sulit mengubah kehidupan, bahkan mencari kerja saja susah. Semua jadi berlomba-lomba. Sekolah terlalu banyak nuntut juga berujung maut. Tak sedikit anak-anak memutuskan bunuh diri karena tak lulus ujian nasional, tak masuk sekolah tujuan atau skripsi yang menjadi permasalahan yang tak kalah memperhatikan. Intinya adalah sekolah tak perlu dijadikan patokan utama dalam hal belajar, karena dimanapun tempatnya adalah sekolah dan dimanapun tempatnya kita bisa mendapatkan pelajaran. Dan jangan lupa, siapapun itu bisa menjadi guru bagi seseorang. Baiklah, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.